Kelas. Oke. Ya, teruskan. Terima kasih kepada MC pada pagi malam ini, Crowd Manager Roslyn Jamilon, ya. Thank you di atas pengenalan. Dan apa kabar semua? Saya harap pada pagi malam ini kita orang bilang masih fresh lah, belum mengantuk lagi, sebab kita ada 2 topik pada malam ini untuk kita belajar, ya. Jadi topik pertama ini adalah saya akan berkongsi tentang satu produk yang saya percaya kita semua sudah pernah ataupun sedang mengamalkan produk ini, sebab produk ini memang produk yang sangat-sangat luar biasa, ya. Saya percaya kita banyak mendapat feedback, ya, daripada produk ini, ya. Produk Kington Isotonic, ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih, ya, kepada sebuah syarikat yang begitu luar biasa sekali, ya. Hari ini sudah 26 tahun, 27 tahun, ya, bertapak ataupun ialah bertapak di Malaysia, ya. So thank you Elken karena memberikan peluang pada saya, memberikan produk-produk yang luar biasa, ya, kepada semua orang, ya. So thank you Elken, dan thank you juga kepada barisan upline saya yang telah membawa saya ke dunia Elken, yang mendidik saya, memberi saya tunjuk ajar sehingga hari ini, yaitu terima kasih kepada direct upline saya, yaitu MCCM Bumi Putra yang pertama, MCCM Andrew Nicholas, ya, thank you, dan ke semua barisan senior upline saya, yaitu MCCM Sylvester Chi, MCCM Cisintek, MCCM Lim Swili, ya, dan khususnya untuk insan ini, ya, Bapak Elken Negeri Sabah, yaitu LSM 7 Bintang, ya, MCCM SCB, ya, Mr. and Mrs. Sengkok Meng, ya. Thank you very much, ya. Beliaulah sebenarnya mentor saya, ya, seperti mentor kita semua, ya. So thank you. Oke, sebelum saya masuk kepada topik pada pagi malam ini, tentang ini konsep kesehatan yang sangat penting yang kita harus paham, ya, supaya kita tahu, kita paham penggunaan ataupun fungsi produk-produk yang ada di Elken, ya. Sebab inilah konsep yang syarikat Elken telah bawa, supaya kita ada dia punya garis panduan lah, ataupun supaya kita paham untuk apa produk itu, fungsi dia, ya. Jadi konsep terapi pemrograman molekul ataupun MRT, saya percaya kita semua paham, ya. Kita semua tahu sudah, ya. Sebab kalau kita tidak tahu konsep MRT, maka ada susah sedikit untuk kita mau produk kesehatan, ya. Jadi ini adalah asas, ya. Kita akan paham asas, ya. Jadi konsep terapi pemrograman molekul ini sebenarnya adalah dia menerangkan kepada kita, ya, kenapa kita sakit dan bagaimana kita dapat mengembalikan kesehatan kita, ya. Jadi kita nampak di sini dalam gambar, ya. Kita semua bermula ataupun berasal daripada sel, ya. Semua kita, ya. Kita bermula daripada sel. Dalam sistem badan kita ini, kita banyak-banyak sel, dia akan bentuk tisu, ya, organ, dan badan kita mempunyai sistem, ya, ada 10 sistem, dan barulah jadi badan manusia, ya. Jadi inilah sebenarnya, ya, tidak akan berubah, ya, selama-lama. Inilah sistem, inilah tubuh dan manusia, yaitu sel, tisu, organ, sistem, dan seorang manusia lah, ya. Jadi persoalannya di sini, kenapa kita sakit, ya? So dalam konsep terapi pemrograman molekul MRT kita dijelaskan, ya, kenapa kita sakit sebenarnya, karena 6 faktor, ya, yang menyerang kita, yaitu yang pertama adalah karena
pemakanan yang tidak betul, ya. Semua kita tahu. Ya. Pencemaran udara, ya, kita tidak dapat lari. Pencemaran air, ya, kita tidak dapat lari. Ya. Tekanan harian, hari-hari stres, ya. Kurang bersenam, ya. Gaya hidup yang tidak sehat. Ya. Jadi keenam faktor ini sebenarnya adalah menjadi penyumbang pada racun, ataupun kita panggil toksin lah dalam badan kita. Nah, karena enam faktor ini akan membunuh sel badan kita, ya. Akan menyebabkan sel badan kita tidak sehat. Ya. Jadi apabila sel badan kita tidak sehat, ya, di sanalah sebenarnya sel itu, bila sel kita sakit, maka tisu kita akan sakit, organ kita dia tidak akan bekerja, berfungsi. Sama juga dengan sistem badan kita lah, ya, dia tidak berfungsi secara otomatis. Ya, sebab sistem badan kita ini berfungsi secara otomatis kalau kita sehat. Ya. Jadi akhirnya kita akan berhadapan dengan bermacam-macam jenis penyakit. Dan biasanya apakah penyakit yang kita akan hadapi? Ya. Biasanya penyakit yang kita akan hadapi adalah penyakit yang dinamakan penyakit kronik modern. Ya. Dan penyakit kronik modern ini kita tahu tiada obat. Ya. Sebab dia bukan disebabkan oleh kuman. Ya. So, kita boleh buat senarai ya, apa dia penyakit kronik modern ini? Ya, bermula daripada tekanan darah tinggi mungkin, gout, ya, masalah kencing manis, ya, masalah cancer dan macam-macam lagi lah, ya. Dan penyakit-penyakit ini sebenarnya biasanya kita akan dijelaskan oleh pakar tiada obat. Kenapa tiada obat? Sebab dia bukan disebabkan oleh kuman. Ya. Jadi apakah penyebab dia? Dia adalah disebabkan oleh sel badan kita yang sakit, sel badan kita yang tidak sehat. Ya. Tidak ada pembaharuan sel yang sehat. Ya. So akhirnya inilah yang akan menjadi pembunuh kepada badan kita lah. Ya. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi di sini sebenarnya kita diperkenalkan dengan konsep terapi molekul MRT. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang pakar ataupun Dr. Linus Pauling. Ya. So beliau mengatakan racun ataupun toksin tidak boleh diobati, ya, tetapi racun boleh dibersihkan ataupun kita boleh detox, ya, racun ini. Dan barulah ya, apabila kita jalankan proses pembuangan racun ini, barulah sel badan kita itu akan sehat. Ya. Dan apabila sel kembali sehat, baru tisu, organ, sistem dalam badan kita akan kembali berfungsi dengan baik. Ya. Jadi bagaimana kita dapat mengembalikan kesehatan sel? Ya. 4 langkah. Nah, 4 langkah saja konsep MRT ini. Yaitu yang pertama adalah pemakanan yang seimbang. Ya. Dan kedua, meningkatkan pengambilan oksigen. Ya. Dan ketiga adalah detoksifikasi. Ataupun yalah kita boleh ambil cuci usus lah. Ya. Dan keempat, pelarasan kesehatan ataupun langkah keempat ini dia akan sebab setiap orang tidak mempunyai bukan masalah, ya, tidak sama masalah dalam sistem badan kita, ya. Jadi kita akan apabila langkah keempat itu kita akan merujuk kepada mana satu organ yang kurang baik ataupun yang sakit, ya. Jadi kita ada banyak produk, ya, yang diperkenalkan yang dibawa oleh syarikat Elken untuk melengkapi, ya, keperluan sistem badan kita, ya. Jadi inilah sebenarnya maksud konsep pembaharuan molekul ataupun MRT, ya. Senang saja, ya. Jadi topik pada malam ini adalah produk, ya, Kington Isotonic, ya. Jadi di manakah letaknya, ya, penggunaan Kington Isotonic ini, ya? Kita boleh letakkan di langkah pertama juga, ya, pemakanan yang seimbang. Kita boleh juga letakkan di pelarasan kesehatan, ya. Sebab Kington Isotonic ini adalah minerals, ya. Jadi mineral ini adalah keperluan asas, ya, tubuh badan kita, ya. Jadi mari kita lihat secara satu persatu lah, ya. Oke.
seperti yang kita tahu ya, sel badan kita ya sentiasa menjalankan proses pembentukan sel ataupun ialah pemulihan sel, regenerasi sel. Nah, ini yang berlaku ya. So setiap masa ada pembentukan sel yang baru ya. Setiap masa ada regenerasi sel yang baru dan pemulihan sel-sel yang baru ya, seperti yang saya terangkan tadi ya. Kenapa kita sakit? Karena sel itu sakit, tidak sehat ya. Jadi ada pemulihan sel ya. Jadi dalam proses ini kita memerlukan persekitaran dalaman yang mempunyai mineral suri lengkap dan seimbang. Inilah kunci dia. Inilah sebenarnya yang kita perlukan supaya sel kita sehat, supaya ada pembentukan sel-sel yang baru dan ada regenerasi sel-sel setiap masa. Ya, sel kita ini berganti ya setiap masa. Ya, jadi kunci dia adalah harus ada persekitaran dalaman yang mempunyai mineral ya suri lengkap dan seimbang. So kita lihat di sini ya. 70% badan manusia adalah cecair ya. 70% ya badan manusia ada cecair ya. Maksudnya ialah air ya. Jadi kita mempunyai 12 jenis persekitaran dalaman dengan fungsi yang unik ya. So kita lihat dalam gambar ini ya. Di manakah 12 jenis persekitaran dalaman itu ya. Bermula daripada cecair cerebrospinal ya, yaitu di otak kita ya. So di dalam otak kita juga memerlukan persekitaran dalaman ya, memerlukan cecair ataupun mineral yang secukupnya ya. Yang kedua di bagian mata, air mata ya. Di hidung ataupun cecair nasal. Keempat, air liur juga memerlukan persekitaran dalaman. Ya. Hempedu ya, juga memerlukan. Ya. Jus pankreas, ini semua organ-organ yang sangat penting. Jus gastrik, ya. Dan juga ya cecair amniotik untuk ibu yang mengandung. Ya. Baby itu sebenarnya selama 9 bulan dia minum cecair ataupun cecair amniotik. Ya. Itu sebenarnya adalah kita panggil mineral lah ataupun persekitaran dalaman. Nah, dan kesembilan adalah untuk lelaki air mani, ya. Cecair dan cecair usus, apalagi plasma darah, cecair limfa. Ya. Jadi 12 jenis persekitaran dalaman ini mempunyai fungsi yang unik, ya, berbeza. Nah, setiap atau 12 jenis ini adalah mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Oke? Dan kita lihat persekitaran dalaman mudah terpengaruh oleh banyak faktor. Ya, jadi inilah yang mempengaruhi persekitaran dalaman kita yang tidak baiklah, yaitu faktor pertama adalah makanan yang tidak sehat. Nah, ini adalah makanan yang yalah saya percaya semua pun kita biasa mengamalkan lah. Nah, macam apa yang kita nampak dalam gambar ini, makanan nampak macam fast food punyalah, ya, junk food. Apalagi stres, nah, kita tidak dapat elak, dan pencemaran persekitaran, pencemaran udara. Ya. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi persekitaran dalaman tubuh badan kita. Dan kita memerlukan satu penyelesaian untuk mengembalikan keseimbangan, ya, persekitaran dalaman badan. Ya. Kita harus ada penyelesaian dia. Ya. So, apa dia? Sudah tentu kita semua sudah tahu Kington isotonic. Ya. 78 elemen bioketersediaan untuk mengekalkan persekitaran dalaman yang seimbang. Ya. Jadi jawabannya Kington. Ya. Jadi ini adalah produk yang sangat-sangat penting, ya. Lebih-lebih lagi pada musim sekarang, ataupun yalah kita masih berada dalam ini pandemik, ya, ataupun sudah masuk, kita sedang masuk dalam endemik lah, ini COVID-19, ya. Kita sangat-sangat memerlukan Kington isotonic ini supaya kita punya
imun sistem senantiasa dan di tahap yang terbaik. Ya, dari mana kita lihat penemuan plasma hidup, ya, dia ditemui oleh Rennie Quinton. Ini adalah pakar sains biologi, biokimia, fisiologi dan humanis Prancis. Ya, so Rennie Quinton mengkaji hubung kait antara lautan dan persekitaran dalaman badan manusia. Ya, so orang inilah sebenarnya yang melakukan kajian tentang persekitaran dalaman ataupun Kington ini, ya. Dan penggunaan plasma hidup, ya, kita lihat di sini, plasma hidup telah menyelamatkan. Ini adalah sejarah. Kita nampak di sini gambar black and white, sebab ini adalah feedback yang sudah, sebab Kington ini sudah 100 tahun, ya. Jadi ini bukan feedback yang terbaru, ini adalah feedback mungkin semasa Rennie Quinton masih ada, ya. Jadi kita nampak di sini plasma hidup ini telah menyelamatkan 70 ribu bayi di Prancis yang dijangkiti penyakit gastro-usus ataupun masalah usus, ya. Masalah kita dapat dalam gambaran masalah bayi yang mempunyai masalah kolera, ya, bayi 10 tahun, dan kita nampak pulih sepenuhnya selepas rawatan 3 bulan. Dan kita nampak lagi di sebelah di masalah kolitis, ya, dijangka hanya dapat hidup untuk sehari, ya, tetapi apabila diberikan plasma hidup, ya, pada hari ke-7 pergerakan gastro-usus kembali normal, ya. So berat badan bertambah sebanyak 400 gram dalam 24 jam. Sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi ini adalah sejarah, ya, sejarah bagaimana plasma hidup ini telah menyelamatkan ramai bayi di Prancis, ya. Jadi kita lihat di sini semasa Perang Dunia Pertama, tentara Prancis menggunakan plasma hidup dalam pemindahan darah dan menyelamatkan banyak nyawa, ya. Ketika itu belum ada lagi tabung darah macam hari ini, ya. Kalau ada yang kekurangan darah, dia drip saja untuk tambah darah. Tapi masa itu belum ada. Jadi mereka telah gunakan plasma hidup ini untuk pemindahan darah dan menyelamatkan ramai tentara pada Perang Dunia Pertama. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi air laut biasa tidak dapat melakukannya. Ya. Jadi jangan kita anggap, oh besok-besok kita pergi laut dan kita ambil air laut. Ya. Air laut biasa tidak dapat melakukannya. Nah, ini ada tempat-tempat dia yang tertentu. Ya, mari kita lihat. Oke. Dan penggunaan plasma hidup ini mencatatkan 2.000 kajian klinikal mengenai kaitan antara plasma hidup dan plasma. Ya, jadi ini adalah buku Rennie Quinton. Ya, jadi semua kajian klinikal dia itu telah dicatat dalam buku Lia de Mio, saya pun tidak tahu macam mana mau sebut nih, ya, Milo Organic dibilang, ya. So inilah buku Rennie Quinton di mana mencatatkan 2.000 kajian klinikal, ya. So bukan 1-2, ya. So ini sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Jadi pengiktirafan plasma hidup, kita lihat di sini pada tahun 2004, Kerajaan Prancis mengadakan simposium, ya, perubatan sedunia untuk merayakan sumbangan 100 tahun Rennie Quinton dalam bidang sains. Ya. Jadi walaupun sudah 100 tahun masih lagi para kerajaan Prancis masih lagi, ya, merayakan sumbangan seorang tokoh, yaitu Dr. Rennie Quinton. Sudah 100 tahun masih lagi dikenanglah, ya, sebab jasa beliau sangat-sangat besar, bukan saja di Prancis tapi di seluruh dunia, ya. So inilah pengiktirafan yang diberikan, ya. Dan asal usul, ya, mari kita belajar sedikit, ya, asal usul plasma hidup, ya. Apa itu? Ya.
So kita lihat di sini dalam gambar ini, ya, asal usul plasma hidup kita lihat dalam gambar air hujan, ialah kita memang tahu air hujan telah mengalirkan zat nutrien dari tanah ke dalam laut selama berjuta-juta tahun. Nah, sebab ini berlaku berterusan lah, ya, sejak wujudnya dunia. Ya. Jadi apa yang berlaku? Laut menjadi sumber nutrien yang besar, ya, sebab zat nutrien dari tanah itu telah mengalir ke dalam laut selama berjuta-juta tahun lah, sehinggalah hari ini. Inilah proses dia. Ya. Bagaimana proses hujan turun. Jadi air hujan itu dia mengalir, dia jatuh di tanah, dan dia mengalir melalui sungai, dan dia berakhir di laut. Ya. Jadi keadaan ini sebenarnya telah menjadikan air laut sumber nutrien yang besar. So apa yang berlaku? Kita lihat. Nah, pusaran air laut memusarkan nutrien yang terkumpul selama berjuta-juta tahun dari dasar laut. Ya, jadi di lautan ada tempat yang mempunyai pusaran, ya, dan pusaran ini kita tidak dapat nampak melalui mata kasar. Ya, kalau sekarang hari ini kita ada teknologi, para ahli sains menggunakan satelit, satelit untuk mencari di manakah tempat-tempat yang ada pusaran. Tapi kalau dulu tidak ada. Jadi bagaimana mereka mencari di mana ada pusaran ini? Sebenarnya tempat-tempat yang ada pusaran ini adalah tempat-tempat di mana banyak tumpuan para ikan-ikan, ya, masuklah ikan paus lah. Ya. Karena tempat itu sebenarnya adalah tempat di mana banyak dipanggil banyak plankton lah. Ya. So dia berlakulah ada pusaran, dia berputar. Nah, jadi apa yang berlaku semasa dia berputar, nutrien ataupun mineral yang ada di dasar laut itu akan naik ke atas, dan naik ke atas, ya, dan bercampur dengan, yalah, macam dia kacau-kacau, jadi dia bercampur, jadi dia banyak apa yang berlaku, dia banyak plankton, ya, plankton. Ya. Kalau kita lihat sini, ya. Jadi phytoplankton, ya, nah ini adalah binatang lah. Phytoplankton menghisap dan menukarkan cahaya dan nutrien dalam pusaran kepada tenaga. Nah, ini phytoplankton memainkan peranan penting lah, ya, sebab phytoplankton ini dia akan menukarkan cahaya dan nutrien ini di pusaran kepada tenaga. Ya. Jadi kita nampak di sini setiap tong sampel air laut mengandungi 40.000 spesies plankton. Ya. So bayangkan begitu banyaknya plankton di pusaran lautan menggalakkan pertumbuhan plankton. Ya. Jadi banyak plankton di sana. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan di tempat itu menjadi tumpuan kepada ikan, ya, burung pun memang banyak juga, ya, dan banyak jenis ikan lah di sana. Ya. So berjuta-juta spesies zooplankton menghadam, ya, zooplankton dia makan dan menghadam phytoplankton dan nutrien dalam laut dan menghasilkan 78 jenis elemen bioketersediaan. Ya. So zooplankton ini yang makan. Ya. Spesies zooplankton ini dia makan, dia menghadam phytoplankton ini dan nutrien ini. Lalu apa yang berlaku? Dia akan, yalah, dia bebaskan lah, macam dia buang, selepas dihadam dia keluarkan balik. Jadi benda itu sebenarnya adalah 78 jenis elemen bioketersediaan. Ya. So kita nampak dalam gambar ini zooplankton menghadam phytoplankton dan nutrien menghasilkan 78 jenis elemen bioketersediaan. Apa maksudnya? Elemen yang sangat halus, sebab dia sudah dihadam oleh zooplankton, ya, sangat halus. Ya.
So kita lihat. Nah, so itulah sebenarnya dari sanalah kita dapat Kington ini, mineral ini. So 5 ciri utama, 5 ciri istimewa Kington isotonic. Ya, mari kita lihat. Mengandungi 78 jenis elemen biokesetiaan sebelum mengambil. Kita lihat dalam gambar ini ya, sebelum mengambil dan selepas mengambil. Ya, kita nampak. Sebelum mengambil terdapat 38 jenis elemen bioketersediaan. Selepas mengambil, kita nampak di sana tempat-tempat yang kosong sebelumnya, kita nampak semua yang kita nampak ada jenis mineral ya di sana, dan ada 78 jenis elemen bioketersediaan. Ya, jadi ini adalah suatu penemuan yang sangat-sangat penting untuk kesehatan manusia lah ya. Dan kita nampak di sini ya, ciri istimewa Kington isotonic ini dia mineral berhablul ya. Maksudnya dia lebih halus ya. Dan Kington isotonic ya, dia bentuk hablul ya. Dia bentuk umpama, ini adalah contohnya bentuk hablul ini umpama macam guli ya. Dan kalau bentuk koloid ya, ataupun jenama lain lah, kita ambil jenama lain ya, dalam bentuk koloid. So bentuk koloid macam umpama macam lori besar lah ya. So 50.000 kali ganda lebih besar. Jadi penyerapan pun rendah ya. Jadi apabila dia dalam bentuk hablul ya, halus, penyerapan tinggi ya. Jadi inilah beza dia sebenarnya ya. Sebab Kington isotonic adalah mineral berhablul yang mudah diserap oleh badan kita. Okay. Dan kita nampak ya, apalagi ciri istimewa dia komposisi berpadanan dengan cecair luar sel dan plasma darah manusia ya. Jadi kita lihat di sini plasma hidup ya, terdapat dalam graf ini kan, plasma hidup, cecair luar sel, dan plasma darah ya. Berpadanan ya, berpadanan. Itu sebab plasma hidup ini apabila seseorang itu kekurangan darah, dia boleh membantu badan kita untuk menghasilkan plasma darah ya. Sebab komposisi berpadanan ya, dia serupa ya, plasma darah, plasma hidup, cecair luar sel ya, sama. Oke, ini ciri istimewa dia. Dan dia juga mengandungi tenaga elektromagnetik ya, tenaga elektromagnetik. So tenaga elektromagnetik ini menggalakkan komunikasi antara sel dan proses ya, replikasi sel ya. Sebab kalau dia tenaga elektromagnetik itu kurang ya, dia umpama macam itu remote control lah ya. Kalau kita ada TV di rumah kan, ada remote dia, kalau dia punya baterai sudah tidak kuat kan, memang susah untuk isyarat itu tidak sampai ya. Jadi dalam badan kita juga memerlukan isyarat ataupun perlukan tenaga elektromagnetik supaya ada komunikasi antara sel dan untuk proses replikasi sel ya. Jadi tenaga elektronik ini sangat-sangat penting untuk membolehkan sel-sel badan kita berkomunikasi ya, terutamanya kita punya sel imun sistem lah ya. Imun sistem kita ini dia mesti ada komunikasi, barulah dia dapat melawan penceroboh-penceroboh dalam badan kita ya. So sangat penting. Dan semula jadi ya, semula jadi tanpa bahan kimia. So dia dihasilkan semula jadi tanpa bahan kimia, pensterilan dingin di dalam magma pharmaceutical ya. Jadi tanpa haba, tanpa sinar UV, dan tanpa radiasi ya. Jadi ini sangat penting untuk mengekalkan Kington isotonic ini kekal semula jadilah ya. Jadi inilah penghasilan dia ya.
Dan persekitaran dalaman yang seimbang, dia memerlukan unsur dan jenis mineral suri yang lengkap dan cukup. Ya. Dan dalam bentuk berhablur, ya, komposisi yang seimbang, dan mempunyai tenaga elektromagnetik. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang diperlukan ya, supaya persekitaran dalaman dalam sel badan kita ya dalam 12 yang slide yang pertama tadi itu 12 tempat itu supaya persekitaran dalaman dia cukup seimbang ya. Jadi dia memerlukan unsur mineral suri yang lengkap ya. Mesti dia bentuk hablur halus ya, mempunyai tenaga elektromagnetik dan komposisi yang seimbang ya. So ini semua boleh dicapai dengan pengambilan Kington Isotonic ya. Kita ada jawaban dia ya. Oke. Dan persekitaran dalaman yang seimbang membantu komunikasi seluler ya. Jadi kita lihat di sini persekitaran dalaman yang seimbang. Yang pertama dia sangat baik untuk perkembangan pertumbuhan yang optimum untuk penjagaan pediatrik lah, penjagaan kanak-kanak ya. Kedua, untuk penjagaan kulit ya, kesehatan kulit yang optimum ya. Ketiga, untuk sistem reproduktif yang lebih baik ya. Keempat, untuk perkembangan fetal yang optimum untuk ibu yang mengandung. Yang kelima, untuk perkembangan neuron ya, untuk otak kita dan fungsi otak yang optimum ya. Jadi dia juga dapat mempengaruhi lah, memperbaiki kita punya otak ya. Jadi kalau untuk mereka yang masih belajar kan, ya, sangat penting ya perkembangan neuron ini ya. Sebab kita banyak menggunakan otak ini untuk belajar ya. Jadi Kington ini boleh membantu ya. Dan keenam, penjagaan sistem pernafasan ya, sistem pernafasan yang lebih baik ya. Dan sistem untuk penjagaan sistem endokrin ya, penghasilan hormon yang optimum ya. Dan ke-8, penjagaan sistem gastrousus untuk usus juga ya yang lebih baik, dan untuk kesehatan mulut yang optimum ya. Jadi kita harus paham ya, Kington Isotonic ini dia bukanlah jawaban kepada satu jenis masalah ataupun penyakit kah ya, tidak. Dia sebenarnya untuk penyelesaian, untuk menyelesaikan masalah persekitaran dalaman dalam badan kita, dalam sel badan kita ya. Jadi apabila persekitaran dalaman yang seimbang itu ada, maka kita tidak akan berhadapan dengan masalah-masalah seperti yang kita nampak dalam gambar ini ya. Oke. So, cadangan pengambilan penjagaan kesehatan dengan Kington Isotonic 2 hingga 4 ampul setiap hari sebelum makan ya. So, 1 hingga 2 ampul sebelum sarapan pagi dan 1 hingga 2 ampul sebelum makan tengah hari ya. Jadi ini adalah cadangan pengambilan ya. So ini adalah perkongsian pengalaman lah ataupun testimoni ya sebelum dikenal pasti menghidap demam denggi ya, bintik merah pada kulit ya. Jadi selepas ambil 6 ampul Kington Isotonic setiap hari, demam dan bintik merah hilang ya selepas 6 hari. Oke. Dan ini adalah testimoni menghidap sinus sejak muda lagi, alahan hidung terutamanya di bawah penghawa dingin ya. Dan selepas mengambil Kington, sinus berkurangan, boleh menikmati hawa dingin sekarang, boleh bernafas dengan normal ya. Juga satu testimoni yang baik. Dan ini adalah testimoni menghidap asma kronik sejak umur 14 tahun, masalah pernafasan ya. Dan selepas pernafasan menjadi normal, tidak perlu menggunakan steroid, badan penuh dengan tenaga ya. So, Kington Isotonic mengekalkan persekitaran dalaman yang seimbang untuk kesehatan optimum ya. Jadi jangan lupa ya, bagi mereka yang belum pernah mengamalkan
King Tonic Tonic ini cepat-cepat ya. Kita coba produk ini ya, bagi mereka yang sedang mengamalkan kita akan teruskan sebab inilah sebenarnya asas ya dalam tubuh badan kita, yaitu kita memerlukan mineral ya, mineral yang secukupnya ya, barulah persekitaran dalaman badan kita ini seimbang, barulah sel badan kita sehat, tisu sehat, organ sehat, sistem badan kita sehat, dan barulah ya kita mendapat kesehatan yang optimum lah ya. Jadi itu saja perkongsian daripada saya ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan jumpa Anda di Puncak Kesehatan. Thank you.